Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuri Alfa dengan NPM 2478-2097. Di sini pada video kali ini saya akan mengerjakan kuis 1 pada mata kuliah Artificial Intelligence for TI, di mana pada kuis 1 ini mengenai open-ended project. Nah, di mana yaitu waktu pengerjaannya itu adalah dari 2 Maret sampai 10 April 2006. Oke, di sini langsung saja pada drive-nya. Oke, di sini sebelumnya saya sudah masuk di link drive. Nah, jadi pada kuis 1 ini yaitu akan mengerjakan open-ended project, yaitu pada topik modern AI. Nah, jadi di sini terlihat bahwa deskripsi yaitu setelah mempelajari teori mengenai summarization, ekstraksi teks, dan teknik dasar prompt engineering. Nah, di sini saatnya Anda mengaplikasikan pemahaman tersebut di dalam sebuah simulasi kasus yang nyata. Nah, jadi tugas ini itu bersifat open-ended, yaitu terbuka. Nah, jadi artinya Anda memiliki kebebasan untuk menentukan topik, namun harus tetap mengikuti koridor teknis yang telah dipelajari. Nah, jadi untuk fokus utama dari penilaian kuis ini itu bukan pada jawaban benar ya dari AI. Nah, jadi melainkan dari kualitas alur kerjanya, yaitu workflow. Nah, jadi dan kemampuan Anda dalam melakukan interaksi prompt. Nah, di sini terdapat 3 pilihan topik proyek, yaitu yang pertama ini adalah study buddy, yaitu rekan belajar. Nah, jadi skenario dari study buddy ini itu dia menggunakan AI untuk merangkum jurnal ilmiah yang panjang, mengekstrak data penting menjadi tabel terstruktur, dan ataupun membuat simulasi kuis persiapan ujian. Nah, kalau yang kedua ini adalah writing assistant, yaitu asisten penulisan. Nah, jadi untuk skenario pada topik yang kedua ini dia menggunakan fitur speech to text untuk mendikte ide, kemudian meminta AI untuk memperbaiki tata bahasa. Mengubah ton tulisan dan melakukan validasi fakta atau fact checking. Nah, yang terakhir ini adalah research dan planning, yaitu perencanaan dan riset. Nah, jadi skenario dari riset dan planning ini itu akan meminta AI untuk menyusun rencana perjalanan atau itinerary atau rencana bisnis dengan datasan yang ketat dan kompleks serta menyajikan dalam format data yang rapi. Nah, jadi pada kuis 1 ini di sini saya akan memilih topik yaitu yang bagian 3 ini, yaitu research dan planning. Nah, jadi research dan planning itu adalah sebuah proses yang sistematis yang mengumpulkan informasi, yaitu riset, dan mengolahnya menjadi suatu rencana yang terstruktur dan dapat dijalankan. Nah, jadi research itu kan adalah riset ya. Itu dia akan mencari dan mengumpulkan data ataupun informasi yang kita butuhkan. Nah, sedangkan kalau planning itu adalah perencanaan. Nah, jadi dari planning itu dia akan menyusun langkah-langkah dasar datanya seperti itu. Oke, di sini perjalanan itinerary. Nah, jadi itinerary ini adalah sebuah rencana perjalanan, yaitu dari berisi daftar kegiatannya ataupun lokasi, waktu yang akan dilakukan dalam sebuah perjalanan seperti itu. Nah, di sini saya akan menggunakan AI, yaitu pada ChatGPT ya. Nah,
ChatGPT. Nah, seperti ini. Nah, jadi pada kuis ini kan saya akan menggunakan topik research dan planning, di mana saya akan mempunyai rencana untuk liburan selama 1 minggu di Bali. Nah, langsung saja di sini untuk prompt-nya. Oke, langsung saja pada prompt-nya. Yang dimana di sini saya mengeprom hal yang umum dulu ya. Coba saya ingin liburan ke Bali. Lalu tolong buatkan itinerary-nya. Tolong buatkan itinerary-nya. Nah, seperti ini. Oke, kita tunggu ya untuk hasil prompt-nya. Nah, jadi dari hasil prompt dia akan dari hasil prompt ini terlihat seperti biasa ya, dia santai, nggak jelas. Terus pasti di sini dan di sini kita bisa lihat hasil dari prompt-nya itu masih umum sekali. Nah, seperti dari hari pertama itu kedatangan dan Uluwatu, lalu ada rencananya, hari kedua dia Ubud dan alam Bali, hari ketiganya, hari keempat santai dan pulang. Nah, di sini kan belum jelas ya yang saya inginkan. Nah, yang kedua di sini saya akan meminta ini masih kurang jelas ya. Nah, sekarang coba berikan saya ini itinerary ke Bali selama seminggu. Nah, seperti ini. Nah, di sini untuk hasil dari prompt-nya itu dia akan membuatkan itinerary-nya itu menjadi 7 hari dan 7 hari 6 malam. Nah, jika dibandingkan pada prompt yang pertama, di sini terlihat bahwa prompt yang pertama itu dia hanya memberikan 4 hari 3 malam. Nah, sedangkan kalau saya minta tadi sesuai keinginan saya itu adalah 7 hari 6 malam. Dimana dari hari pertama saya akan sampai ke Bali, yaitu kedatangan dan adaptasi. Nah, selanjutnya hari kedua saya ke Uluwatu dan selatan Bali, hari ketiga ke Ubud, lalu keempat ini Kintamani dan Guntur Bantur, lalu Nusa Penida. Nah, di sini dia merekomendasikan bahwa untuk wisata yang hari kelima ini dia merekomendasikan wajib. Nah, seperti itu. Ya. Nah, lalu hari ke-6 dia Bedugul dan Bali Utara. Nah, hari ke-7 di sini santai dan pulang. Nah, jadi
di sini sudah sesuai dengan keinginan saya bahwa saya ingin liburan ke Bali selama seminggu, yaitu 7 hari dan 6 malam. Nah, tetapi di sini kurang lebih spesifik terkait budget yang saya akan keluarkan. Lalu saya akan menggunakan transportnya, lalu penginapannya dan makan dan sebagainya untuk budget lah, lebih ke budget, belum lebih spesifik lagi. Nah, selanjutnya di sini saya akan meminta GPT ini baik sekarang, tetapi kan ini belum spesifik ya. Dimana saya ingin ke Bali dari Bali ke Lampung selama 7 hari, dan saya mempunyai budgetnya sekitar 5 juta. Tolong rincikan mengenai transport, lalu penginapan, makannya. Di sini saya akan makannya coba 3 kali sehari ya, 3 kali sehari. Dan tempat wisatanya di mana? Tempat wisatanya. Dan tolong sarankan yang tidak mahal-mahal. Gitu. Nah, di sini seperti ini. Kita tunggu. Nah, di sini dia hasil proman yang saya berikan tadi, dia sudah sesuai yang saya inginkan. Nah, seperti berangkat dari Lampung, lalu budgetnya saya hanya mempunyai 5 juta dengan durasi 7 hari 6 malam. Tapi saya ingin lebih hemat, tapi dapat mendapatkan pengalaman di Bali. Nah, seperti itu. Nah, di sini AI dia akan merincikan bahwa transport pergi pulang, penginapan, makan 3 kali sehari, wisata hari dan biaya. Nah, di sini dia telah meringkas total budget yang realistis, di mana di sini ada transport PP itu sebesar 1.200.000,
Lalu dengan penginapannya dengan 6 malam itu sebesar 900, sewa motor ini ada 500. Nah, makan selama 7 hari dengan 3 kali sehari, yaitu sebanyak 1.050.000. Lalu ada tiket wisata itu 600.000 dan cadangan. Nah, di sini dia memberikan cadangan ya, yaitu 750. Jadi totalnya kurang lebih 5 juta. Nah, di sini berarti kurang lebih. Nah, jadi bisa jadi ini budget ini yang saya gunakan ini itu bisa lebih dari 5 juta. Nah, di sini dia memberikan ini masih aman sesuai budget kamu, bahkan masih ada sisa untuk jaga-jaga. Oke, seperti itu. Nah, di sini yang pertama dia memberikan respon dari PROM, yaitu transport dari Lampung paling hemat. Jangan pesawat langsung. Oke. Nah, di sini AI dia menyarankan bahwa jangan menaiki pesawat langsung karena untuk pesawat itu sangat mahal ya, bisa jadi dari 3 juta sampai 10 juta. Kita coba lihat tiket pesawat dari Lampung ke Bali. Nggak ada lagi di sini. Nah, di sini kita bisa lihat kalau dari tiket pesawat dari Lampung itu ke Bali itu sekitar 1,1 sampai 2,3 juta untuk sekali jalan. Sedangkan kalau di sini 3. Nah, jadi di sini berarti berdasarkan informasi dari Google ya, ini tiket pesawatnya itu tidak sampai 10 juta ternyata. Kalau dihitung-hitung ya, Traveloka. Tuh. 1 juta sampai 1.600.000. Jadi ini tidak sampai 10 juta ya. Nah, di sini AI juga menyarankan bahwa memilih jalur darat menggunakan kapal. Dimana dari rutenya dari Lampung ke Merak itu menggunakan kapal feri, lalu dari Merak ke Banyuwangi itu memakai bus, dan Banyuwangi ke Bali itu menggunakan feri. Nah, jadi di sini jika dari Lampung berarti dia melewati 2 pulau ya. Jadi harus menaiki 2 kapal. Nah, dengan estimasi itu Lampung ke Jawa itu sekitar 50 sampai 100.000. Sedangkan bus ke Banyuwangi itu 300 sampai 500 dan feri ke Bali itu 50.000. Nah, coba lihat di Google, kita searching tiket Lampung ke Merak. Berapa tiket kapal dari Lampung ke mana dia? Ke Merak. Nah, di sini berdasarkan informasi dari Google ya, di sini harga tiketnya yaitu sekitar, di kan saya menggunakan pejalan kaki. Nah, di sini kan memilih yang hemat ya. Berarti sekitar 22.000. Oke. 22.000. Nah, ini sepertinya kurang tepat ya. Nah, selanjutnya bus ke Banyuwangi 300 sampai 500.000 dan feri ke Bali itu 50.000. Nah, total PP itu adalah 1 juta sampai 1.200.000. Nah, seperti itu.
Nah, selanjutnya di sini dia memberikan penginapannya selama 6 malam, yaitu dengan hostel, dengan ghost house, itu mulai dari harga 100.000 sampai 150.000 per malam. Jadi 6 malam berarti dia bersekitar 900.000. Lalu di sini makannya sudah. Lalu transport di Bali. Lalu ini Terry 7 hari hemat dan jelas. Oke, hari pertama kita check in. Oke, di sini untuk respon dari AI terkait budget yang saya berikan tadi ini cukup detail ya. Tetapi di sini saya masih kurang puas dengan responnya. Nah, di sini kan dia memberikan responnya itu masih acak-acakan. Nah, ini membuat saya bingung. Nah, di sini saya akan meminta AI untuk agar dia tidak berantakan gitu apa ya. Nah, ini sudah lumayan nih. Tetapi ini masih berantakan. Berantakan. Coba rapihin dengan jadwal per hari dan biaya tiap kegiatan juga biar gampang dipahami seperti itu. Nah, di sini respon dari AI-nya. Nah, untuk itinerary Bali 7 hari ini. Nah, di sini dia merangkum budget yang tetap ya. Seperti dari transport, penginapan, sewa, makan, wisata dan cadangannya. Nah, di sini dia sudah memberikan jadwal, yaitu di mana jadwal pagi sampai malam itu perjalanan Lampung sampai Bali. Dan setelah sampai di sini dia menyarankan bahwa check-in, penginapan dan istirahat. Dan biayanya di sini ada. Lalu untuk liburan untuk hari kedua di sini sama ya, seperti ini dia akan memberikan jadwal dan serta biayanya. Oke, sama semua ya. Nah, di sini untuk total semua realistis. Kategori dan totalnya di sini berbeda-beda ya sama yang di atas tadi. Ya. Nah, seperti ini. Di sini sudah mulai jelas, sudah ada jadwal dan jadwal dan biaya yang saya punya, budget yang saya punya. Nah, selanjutnya di sini kan masih kurang ya menurut saya, karena masih kurang rapih. Nah, jadi selanjutnya di sini saya akan meminta lagi pada AI itu bisakah Anda membuatkan saya itinerary-nya dalam bentuk tabel supaya lebih enak, gampang saat dibaca. Nah,
dan pada tabel itu dia berisi hari jam itu enggak ya? Hari, jam, lalu ada kegiatan, tentunya kegiatan apa saja selama liburan, lokasinya, dan biaya yang dikeluarkan. Oke, bisa kan Anda membuat dalam bentuk tabel supaya Anda gampang membaca. Oke, di sini sudah sesuai dengan keinginan saya. Karena di sini dia memberikan format tabel sesuai dengan harinya, hari yang sudah ditentukan. Nah, seperti ini, seperti hari pertama ini melakukan perjalanan, di mana ini dari jadwal jamnya itu dari jam 7 sampai 7 malam itu melakukan kegiatan perjalanan Lampung, Jawa sampai Bali. Nah, di mana lokasinya itu adalah Bakauheni dengan biaya 600.000. Nah, ini juga sama, jam 7 sampai jam 8 ini makan malam sederhana di warung. Karena kan memilih budgetnya yang minim, yang murah, yang hemat, berarti di warung lokasinya. Nah, selanjutnya di sini jam 9 ini melakukan check-in dan istirahat di lokasinya Kuta Legend. Nah, di sini juga hari kedua di Kuta. Nah, di sini dia sudah rapih ya untuk tabelnya. Ya. Di sini sudah rapi sesuai dengan keinginan saya ya. Di sini hari lalu di sini ada hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam, dan hari ketujuh sampai pulang. Nah, di sini juga dia memberikan total keseluruhannya sama seperti yang di atas tadi, respon yang di atas, bahwa total keseluruhan dari liburan selama 1 minggu ini adalah 4.900.000. Nah, jadi pada respon AI ini di sini sudah ya. Nah, jadi di sini sudah jelas sesuai dengan keinginan saya, yaitu dengan menggunakan tabel untuk mudah dipahami dan mudah dibaca. Nah, seperti itu. Oke. Nah, di sini jadi di sini kan ada ketentuan deliverables, yaitu hasil kerja dari AI-nya, prototype. Nah, jadi di prototype itu adalah hasil akhirnya. Nah, jadi hasil akhir yang saya gunakan pada AI ini. Nah, seperti ini hasil akhirnya. Saya meminta bahwa ini itinerary liburan dari Lampung ke Bali itu dia menghasilkan bentuk tabel yang rapi, di mana menyesuaikan dengan request saya kepada AI tadi, yaitu di mana dari hari, jam, kegiatan, lokasi, dan biaya. Nah,
seperti ini untuk prototipe hasil akhirnya. Menggunakan tabel dan rapi, mudah dibaca. Nah, selanjutnya di sini storyboard alur berpikir. Nah, pada alur berpikir storyboard ini dia menjelaskan bahwa arti dari penjelasan dari storyboard ini kan dia itu kan langkah-langkah cara berpikir atau cara saya ngeprompt dari awal sampai akhir. Nah, jadi dari saya saya menanyakan hal yang umum, yaitu saya ingin liburan ke Bali, tolongkan buatkan itinerary-nya. Lalu di sini saya baca nih respon dia. Nah, di sini saya kurang puas karena di sini kan saya menanyakan dengan hal yang umum saja, belum lebih ke spesifik ya. Nah, selanjutnya di sini kan masalahnya di sini sudah jelas ya, masih kurang jelas karena saya belum memberitahu pada AI ini bahwa saya mempunyai waktu liburan itu 7 hari atau seminggu dan dengan budget 5 juta. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini saya perbaiki cara saya ngeprompt pada AI-nya agar si AI ini tahu saya itu akan meminta apa pada AI ini, pada AI ini. Seperti itu. Oke, selesai ya di sini. Nah, jadi di sini kan sudah selesai, sudah terlihat bahwa hasil kerja AI-nya, storyboard-nya. Nah, jadi dari percobaan prompt yang saya lakukan pada AI, yaitu terutama ChatGPT, ini dalam menyusun perencanaan perjalanan liburan itu cukup membantu, terutama di bagian mengelola informasi yang menjadi itinerary liburan di Bali itu yang terstruktur. Nah, tetapi yang diberikan AI ini dia tidak selalu langsung sesuai dengan kebutuhan kita kan. Nah, jadi pada awal percobaan hasilnya itu dia masih terlalu umum dan kurang detail. Nah, jadi oleh karena itu kita diperlukan untuk melakukan iterasi dan memperbaiki prompt yang kita lakukan secara bertahap. Nah, jadi seperti menambahkan prompt, budget, durasinya, tempat wisatanya, serta format yang kita butuhkan. Nah, jadi semakin kita jelas atau lebih spesifik dengan instruksi prompt-nya, maka yang dihasilkan oleh AI ini dia juga akan memberikan respon yang lebih relevan, rapi, dan sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Nah, seperti itu. Nah, jadi dari kuis 1 ini bahwa kita bisa
simpulkan bahwa untuk keberhasilan dari menggunakan AI itu tidak hanya bergantung untuk teknologinya, tetapi bagaimana kita sebagai pengguna itu memberikan instruksi ataupun prompt yang tepat untuk AI, dan agar hasil dari kita nge-prompt itu lebih jelas, terus terstruktur. Nah, seperti itu. Nah, jadi mungkin sekian dari saya untuk video pada kuis 1, yaitu Open-Ended Project dengan topik modern AI. Nah, jadi mohon maaf bila ada kekurangan kata ataupun kurang jelas pada penjelasan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.